وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أما بعد فيا أيها الأخوان اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجالسوا أهل اليقين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Kehadapan yang mulia Guru Agung kita semua Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddas surah, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, Allah limpahkan barakah dan karamah kepada beliau sehingga tercurah kepada kita semua selaku murid-muridnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Qomulatan muhtaramin wal mukarramin tarawakil talqin dengan muwallidin Romo Yai Imam Sutiono, Romo Yai Mas'udin, dan Romo Yai yang lainnya yang sangat saya hormati dan Allah muliakan, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita muliakan putra mahkota Pangarsa Abaos, wakil talqin Pangarsa Abaos, ketua Madrasah TKN Suryalaya Sirnarasa Pusat, kakanda tercinta yang telah rela hati menyerahkan adiknya untuk saya nikahi. Tepuk tangan buat A'at Al-Habib Raden Yusuf Abdul Somad, Sarjana Hukum Islam. Saya datang mengawal beliau. Jadi sejatinya saya tadinya mau mendengarkan saja. Pemain intinya bukan saya, tapi beliau. Saya diajak oleh beliau. Jangan ikut kemana? Ke Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, terus ke Purwokerto, ke Purbalingga, ke Banjarnegara. Kata saya siap. Jangan kalah sama komandan kita. Siap. Kalau enggak bilang siap, takut dipecat jadi adik ipar. Urusan besar hebat gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Subhanallah. Saya senang itu karena dulu yang membuka pintu untuk bisa ke Sinarasa beliaulah, sehingga saya bisa dipertemukan dengan Neng Witrin yang sekarang menjadi istri saya. Jadi sekarang gelarnya bukan hanya MSOS Magister Sosial, tapi MAG atau MA apa, menantu abah. Atau alhamdulillah. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan Sahibul Bait, sesepuh madrasah Ar-Rahman. Ini luar biasa, Habib Yai Edi yang istiqomah ya, hadir di manakiban khususnya di daerah Beji beserta segenap pengurus madrasah Ar-Rahman. Sudah berapa sekarang Ar-Rahman? Sudah 33, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Habib Edi dan dengan pengurus madrasah Ar-Rahman diberikan keberkahan semuanya, segalanya selamat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, zakirin zakirat, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, para pecinta kesucian jiwa. Pripun kabare? Pripun kabare? Saya niki seneng nanya niku sama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu jawabnya kompak. Kalau bapak-bapak kurang kompak. Kepengen bapak-bapak kompak, kepengen. Siap, doakan dulu bapak-bapak, siap. Doain bapak-bapak semoga tambah-tambah kesolehannya, tambah-tambah ilmu dan amalnya, tambah-tambah rezekinya, tambah-tambah istrinya. Ibu protes niku. Akeh dulur uripe makmur, J.
Akeh dulur uripe makmur, akeh kanca uripe mulya, akeh bojo uripe sengsara. Ngono ya ngono, tapi aja ngono, nggih. Alhamdulillah ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Ini kita dipersatukan hati oleh Allah melalui mursyid kita Pengersabah Awas. Alhamdulillah. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'alafa baina qulubikum, Allah persatukan hati kalian. Wasbahtum binikmati ikhwana, dan dengan nikmat Allah kita dijadikan ikhwan. Ikhwan ini saudara. Ikhwan itu saudara. Iwan itu saudara. Saya sama Habib Edi ternyata panca kaki ngobrol-ngobrol masih saudara. Bapak saya sama bapaknya Habib Edi sama laki-laki. Saudara nih kawan. Lihat ya, saudara nih. Jangankan kita, ibu, ini mas-mas ini, mas-mas Miki datang ke gubernur, ke presiden, dianggap saudara sama gubernur sama presiden. Datang ke Pak Gubernur Jawa Tengah, datang kata gubernur, saudara siapa? Saudara dari mana? Ngapain di sini? Nah, saudara gitu. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sekali lagi, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah persatukan hati kita nih. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan dengan nikmat Allah barokah karomah guru agung Hadratus Syekh Pengersabah Awas kita dijadikan ikhwan. Sedulur nggih. Kalau sama dulur niku harus saling berbagi, saling memahami, saling melengkapi, saling menghargai, saling menyayangi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seiring sejalan sia sekata. Kata orang Sunda, sabobot sapi hanean, sili asa, sili asu, sili asi, kajai jadi saluwi, kadarat jadi salawat, kadang kanjung sadayana, ngerti orang ngerti, yang nggak paham bahasa Sunda lihat teks di bawah ini. Bukan hanya saya yang disut, Mas kameramen coba ibu-ibu di ibu lihat kamera ibu, lihat, kalau tidak kuat lambaikan tangan, nanti tim kami akan menyebut ibu. Ini acara Habib Edi niki langsung disiarkan oleh beberapa stasiun televisi, Bu. Stasiun RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, ditayangkannya nanti pada waktu mati lampu. Ini soalnya sudah jam 21 lebih 35, makanya untuk mencairkan suasana. Alhamdulillah. Tadi saya dapat tugas dari Habib Yai Edi untuk menyampaikan tabaruk kita Fadhailus Syuhur dan khidmat ilmiah. Kalau di umum itu amplopnya 2. Kalau di sini enggak. Saya ikut sama Acecep ya, 2. Ya, karena ternyata mubalik umumnya itu pada umumnya keliling pengajian ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di masjid, di madrasah, di musola, di rumah, niatnya nyari doa. Astagfirullah. Cari duit, doa, duit mata duita. Duit. Meski iya jangan gitu dong, malu. Iya katanya kebanyakan mau balik mah ya, keliling pengajian itu niatnya nyari amal. Astagfirullahaladzim. Tadi duit, sekarang amplop, doa dan amal ya. Tulis ya. Alhamdulillah, sedikit saya sampaikan, nanti yang berbobot mendalam
ya, bukan hanya ilmu lahir ilmu batinnya dari Al-Mukarram Al-Habib Raden Yai Haji Yusuf Abdul Somad. Beliau putra laki-laki pertama dari pengusaha Abah Aos, muridnya Abah Anom, muridnya Abah Aos, dan putranya Abah Aos. Alhamdulillah. Dalam kitab Fadailus Syuhur karya Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aos Qaddasul Surah, sekarang niki bulan Muharram J. Kalau Pangarsa Abah Aos menyebutkannya Ramadan keberapa? Kelima, Ramadan 5. Ada yang bertanya kepada saya, ya, sama Abah enggak mampu, kemudian enggak sanggup sulatan. Ada yang langsung nanya, salah satu ikhwan, ini Yai Abah menyebutkan Ramadan Syawal, Ramadan 2, ya, Dzulqa'dah, Ramadan 3, Dzulhijjah, Ramadan 4, kemudian Muharram, Ramadan 5. Niki maksudnya nopo? Kata saya sederhana, kalau sabda guru agung mursyid kita ngerti, syukur, enggak ngerti, nerima aja. Bahasa Abah itu pahit sigit tahan hakan kasad talan. Naon cenah? Pahit sigit tahan hakan kasad talan. Ngerti orang ngerti, nerimo. Ngerti? Ngerti syukur, enggak ngerti nerimo saja, menerima tanpa reserve. Kata saya, tapi kalau mau didalilin, dalilnya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keutamaannya ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan semua bulan dalam satu tahun itu Ramadan. Abah bukan hanya berandai-andai, ya Imam, menyikapi langsung hadis tersebut, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keutamaannya ada dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan semua bulan dalam setahun Ramadan. Maka Abah Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 4, Ramadan 5, termasuk Muharram ini, alhamdulillah, halus dalam pemahaman luar biasa. Dan saya dapatkan, mohon maaf, 1000 kali maaf, 1.000.000 maaf, 1.000.000 maaf, dan saya dapatkan di yai-yai, di guru-guru secara umum. Ini pemahaman beliau, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, waridatin yang beliau terima, ya. Tadi kitab Fadailus Syuhur, mim dari kitab, dalam kitab tersebut dari bulan Muharram beliau maknai mujahadatun nafsi. Mujahadatun barang mujahadatun nafsi, artinya memerangi nafsu, memerangi nafsu. Maka Bapak Ibu berbondong-bondong hadir di Madrasah Ar-Rahman pada malam ini adalah jihad. Ini adalah jihad. Angkatnya jihad. Ini adalah jihad. Ini adalah jihad. Ini adalah jihad. Ini jihad apa? Ngaji malam Ahad. Ini adalah jihad. Ini adalah jihad. Artinya ngaji malam Ahad. Naos ngaji apa? Ya, jihad niki ngaji malam Ahad. Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah kita berjuang niki jihad. Ngajinya bukan sebatas ngaji lahir, plus ngaji batin. Saya terinspirasi oleh Habib Yai Edi, suaranya bagus, serak-serak bahasa Arab. Gak kalah sama Iwan Fals gitu. Ada Iwan Fals, ada Dul Sumbang. Kalau Habib Edi apa nih? Sember. Tapi bagus tadi nadanya itu, ya, luar biasa silsilah itu. Saya juga mau tentang ngaji ya. Duh bola kanca pria wanita, aja mau ngaji syariat bloko, gur pintar dongeng nulis
maca tembem burine bakal sangsara tembem burine bakal sangsara sholawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji al-fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kang aran soleh bagus atine karena mapan sarine mune laku tarekat lan marifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik semangat ya Rafi asyadi wa daraji al-fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Untuk mujahadatun nafsi, ibu bapak memerangi nafsu itu kalau nggak punya alatnya susah. Angel sih, angel, susah. Kalau nggak punya alatnya susah, angel itu memerangi nafsu itu. Maka Nabi menyebutkan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat kaget, ayu jihadil akbar ya Rasulullah, apakah jihad yang paling besar itu ya Rasul? Rasul menjawab jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Karena tingkatan awal niku Pak, nafsu niku banyak memerintahkan kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu niku banyak memerintahkan kepada kejahatan, kejelekan, keburukan. Kita menerima talqin dikir, maka step by step nafsu kita digeser dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawamah, dari nafsu lawamah menjadi nafsu mulhimah, dari nafsu mulhimah Pak menjadi nafsu mutmainnah. Manakala nafsu kita sudah mencapai tingkatan nafsu mutmainnah, maka panggilan mesra dan kasih sayang dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan diridha. Fadkhuli fi ibadi, monggo masuk dalam golongan hamba-hambaku minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Alhamdulillah. Kalau dulu Pak, Bu, saya di pondok niku tingkatan nafsu mutmainnah niku Habibedi dulu di pondok-pondok sebelumnya saya itu paling top markotop markosip. Tapi begitu ke Abu Awas, kata Abu Awas, nafsu mutmainnah itu belum hidang. Kalau bahasa Sundanya hidang, belum ngerti, masih disuruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kan itu fi'il amar, irji'i.
pulang kamu, kembali kamu ila rabbiki kepada Tuhanmu, belum ngerti can hidem kata apa, masih disuruh, maka tingkatkan lagi dari nafsu mutmainnah menjadi nafsu radiyah, tingkat lagi menjadi nafsu mardiyah, tingkatkan lagi menjadi nafsu kamilah. Gimana caranya? Talqin. Dalam hadis itu dimuat dalam kitab Miftahus Sudur plus dalam kitab Fadhailus Syuhur. Dalam kitab Miftahus Sudur dan kitab Fadhailus Syuhur dimuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhihi al-kalimat at-thayyibah lis-sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadratil ilahiyah wa sa'adatil qudsiyah. Nabi mentalkinkan kalimat thayyibah, mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada para sahabat. Di antaranya tujuannya ada 4. 1, litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita, Pak. Kata Al-Imam Ghazali, la yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbin ila al-anbiya. Tidak ada seorang pun yang bersih dari noda-noda hati kecuali para nabi. Kalau kita introspeksi, nyalisik diri, nyaran awak, tidak hati elba kokotor, kokotor sombong, ujub dia takabut, takaupan, tekayaan, paras baranan, iri dengki, karena korek mereka cap jahe buntut kasiran, salahkah kadang mas mak tunggu dari cap adi lupa, ngalajur nafsu apa, betah dina salah, ngunah dina dosa, ngutul dina munafik, wes, bablas. Wes bablas atine pangine atine. Yang pertama, Pak, woi bu, halo, hai jamaah, baik. J, buat nopo guyu J. Ini tandanya senang J. Jadi tertawa itu satu karena ada bahan yang ditertawainnya. Kedua ada teman. Awas jangan tertawa sendiri, ini kebahagiaan. Jadi itu Pak, yang pertama kita menerima talqin dzikir itu supaya punya alat dan cara untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Inna likulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat untuk membersihkan hati dengan zikir kepada Allah. Maka dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir kamu semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bapak kita zikir tapi sedikit munafik, Pak. Salah satu indikasi munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, zikir sedikit munafik. Maka kata Nabi, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia terbebas dari kemunafikan. Kita berusaha semaksimal mungkin, Pak, sekuat tenaga supaya termasuk dalam kategori ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lagi berdiri ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah. Di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, udara, detik demi detik yang kita lalui dan jantung kita diisi dengan zikir kepada Allah. Zikir yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Inilah yang mengangkat harkat derajat kita. Anak-anak santri sinarasa belajar jurumiyah sorot yakun ibn Alfiyah. Dalam kitab Alfiyah Imam Ibnu Malik menyebutkan, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro kamithli zaidun fi jawabi man qara. Wa yarfa'u, dan merofakkan al-fa'ila kepada fa'il apa, fi'lun udmiro, fi'il yang disimpan, kamithli zaidun, seperti contohnya zaidun fi jawabi man qara, di dalam menjawab orang yang bertanya. Kata yang bertanya, man qara, siapa yang membaca? Dijawab zaidun. Dun niku dirofakkan dengan fi'il yang disimpan, takdiruhu qara'a zaidun. Itu makna ilmu alatnya, nahwu sorofnya. Tapi makna majazinya, Pak, wa yarfa'u, ini Yai Mas Uzin ahlinya nih ya, sama Yai Ali yang dari Madura niku. Yai sopo sinten nih Yai Ali J. Saya tahu pesantren Al-Mekoya, pesantren Al-Amin nih, itu banyak santrinya. Saya sama ngasuhnya sering ada acara. Nah, mana majazinya wa yarfu, dan merofakkan, mengangkat harkat derajat kedudukan Pak al-fa'il kepada orang yang beramal, bekerja, beribadah. Nopo fi'lun udbiro, Pak, pekerjaan yang disimpan, maksudnya disimpan di dalam hati. Ini yang mengangkat harkat derajat kedudukan kita dalam beramal. Fal ibadatu tatanawwa'u wal madhkuru fiha wahidun Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibadah itu banyak Pak, beraneka macam. Tetapi ketika kita melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, hanya satu yang kita ingat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syara'allahu lil ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi. Dan tidaklah Allah mensyariatkan berbagai ibadah dan berbagai ketaatan kecuali untuk mengingat Allah. Itu inti ibadah langgeng ya. Terus lupa ingatan lagi, putus sambungkan lagi. Maka yang pertama kita menerima talqin dzikir supaya punya alat dan cara untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Yang kedua dinyambung dengan mujahadatun nafsi dalam kitab Fadhilul Syuruf Awas. Yang kedua wa tazkiyatun nufusihim, untuk menyucikan nafsu kita. Nafsu kita yang tadinya ammarah dengan talqin dzikir, kita mengamalkan dzikir yang ucapkan oleh lisan, dzikir jahat yang diingatkan dalam hati, dzikir khafi, terus digeser menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsu mulhimah, menjadi nafsu mutmainnah, menjadi nafsu radiyah, menjadi nafsu mardiyah, menjadi nafsu kamilah. Kalau bimbingan mursyid kita alhamdulillah. Yang ketiga wa yusolihim ilal hadratil ilahiyah, supaya usul kembali kepada Allah. Kita asal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Jangan sampai kita asal dari Allah tapi tidak bisa kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Allah Maha Suci, diri kita kotor. Maka lahirkan kesucian dari diri kita sendiri. La yalija malakutas samawati illa man ulida marratain. Bapak, kita ini sulit menembus alam malakut. Kita sebatas tinggal di alam mulki, tinggal di alam nasut, bareng-bareng sama kucing, bareng-bareng sama kambing. Nggak bisa nembus alam malakut. Ilaman, kecuali orang marrat hulida, yang dilahirkan orang tersebut marrota ini 2 kali. Di mana Bapak orang tersebut dilahirkannya? Yang pertama lahir dari rahim ibunya sendiri. Bro, butuh bidan, namanya bidan zahir, dokter kandungan. Yang kedua lahir dari diri kita sendiri. Apa Bapak yang harus dilahirkannya? Ruh yang paling dalam. Ternyata dalam kitab Sirrul Asrar fi ma yahtaju ilaihil abrar, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, ternyata ruh itu ada 4 lapisan Pak. Yang pertama ruh jismani, disimpan di dalam jasad. Yang kedua ruh ruhani, disimpan di dalam kalbu. Yang ketiga ruh sultani, disimpan di dalam fuad, mata hati. Yang keempat ruh al-qudsi, disimpan di dalam sirri. Dia terbalut dengan syahwat, dia terbalut dengan maksiat. Ruh kita Pak yang tadinya suci dari Allah, yang Allah tiupkan wa nafakhtu fi min ruhi, setelah ruh berpadu dengan jasad, bergelimang dosa dan maksiat, banyak lupa kepada Allah, akhirnya terjadi stagnasi, mandek. Maka lahirkan kesucian dari diri kita sendiri. Ini butuh bidan Bapak. Bidannya bukan bidan zahir lagi, bidan batin, at-tabibur ruhani al-arif ala afatil qalbi wal qadir ala dawaiha. Butuh dokter ruh yang tahu penyakit-penyakit hati, bukan sebatas tahu tapi siap sanggup mampu memberikan obat yang mujarab, formula yang efektif untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Itulah mursyid. Mayyahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang keempat, kita menerima talqin dzikir supaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang suci, duniawi dan ukhrawi, wasa'adatil qudsiyah. Karena janji garansi dari Allah, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dimana fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka para sahabat menyampaikan amalan dzikir la ilaha illallah ini yang melalui talqin dzikir, amalan untuk meraih kemajuan lahiriah, kesejahteraan batinnya. Bareng kemajuan lahiriah, kesejahteraan batinnya. Maju secara lahiriah, sejahtera secara batinnya. Kalau bahasa tanbihnya, ngeunah nyawa betah jasad cager bagur, bukan ceger-beger. Ngeunah nyawa betah jasad cager bagur, bisa cager bagur, cager bagus tuh, maju secara lahiriah, sejahtera secara batinnya. Ya, terakhir sebelum nanti ya, yang terakhir, saya mengapresiasi Yai Imam, Romo Yai Mas Udin, Habib Beti, dan ikhwan-ikhwan, luar biasa khidmah bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan-ikhwan semuanya ya. Insya Allah ini
menjadi wasilah kita memperoleh anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita pengasal Alhamdulillah. Kalau kata anak-anak santri Habib Eji itu ada ungkapan dalam kitab Alfiyah, Al Imam Ibnu Malik menyebutkan li rabbi wan nasbi wa jarrina salah ka'arif bina fa innana nilnal minah li rabbi wan nasbi wa jarrina salah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Li rabbi wan nasbi wa jarrina salah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Kalau kita nilna ingin memperoleh alminah, alminah itu jama min hatun min hatani minahun. Min hatun ay al-afiyah, anugerah karunia, fadl. Bukan hanya nilnal minhah, memperoleh satu anugerah, tapi jama Pak, nilnal minah. Kita semua memperoleh berbagai anugerah, berbagai karunia, tapi ada syarat 3 ini. Liropi, apa artinya liropi? Ropakan, angkat guru, agungkan guru, ta'zim sama guru. Orang bilang apa? Bahasanya apa itu? Kultus individu, mendewa-dewakan. Ini bahaya Pak. Yai sekarang ada takfiri, mengkafir-kafirkan orang, tasyriki, memusyrik-musyrikkan orang, tabdi, membidah-bidahkan orang. Itu enggak ngerti, enggak paham. Ya. Orang yang enggak ngerti, orang enggak paham, akhirnya membidah-bidahkan, memusyrik-musyrikkan. Ya. Gimana itu kan? Yang kalau itu apa? Akeh kang apa? Quran hadis mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikkan orang, membidah-bidahkan orang. Apa itu? Kultus individu, mendewa-dewakan. Tidak ngerti, tidak paham. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah engkau pertemukan hamba dengan kekasihmu, khalifahmu fil ardh, di muka bumi ini, yang telah memberikan kau talqin dzikir sehingga aku bisa kontak denganmu, tersambung denganmu, mengingatmu. Kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada kekasihnya yang menjadi wasilah kita ingat kepada Allah, maka kita tidak bersyukur kepada Allah. Yang pertama liropi, ropakan, angkat, ta'zimul ilmi wa ahlihi. Kalau mursyid itu bukan sebatas alim, karena setinggi-tingginya tahu, seluas-luasnya tahu, sebesar-besarnya tahu, sedalam-dalamnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, sebesar-besarnya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, belum tentu merasa. Tingkatnya bukan sebatas alim, al-arif billah. Bapak lihat, Yai nanti bisa dicek dalam kitab Iqadul Himam Syarah Hikam karya Ibnu Ajibah halaman 135. I'lam annahu la yuqarribu talibal wusul ila Allah ta'ala syai'un mithlu julusi ma'al arif billah. Al-julus ma'al arif billah afdalu minal uzlah. Saya merinding Pak. Subhanallah. Dalam kitab Iqadul Himam Syarah Hikam karya Ibnu Ajibah halaman 135 ada ungkapan i'lam annahu la yuqarribu talibal wusul ila Allah ta'ala syai'un mithlu julusihi ma'al arif billah. Al-julus ma'al arif billah afdalu minal uzlah. Ketahuilah, pakai i'lam, yakinilah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan diri seseorang untuk sampai kepada Allah seperti duduknya orang tersebut dengan al-arif billah. Tidak ada sesuatu pun Bapak yang bisa mendekatkan diri seseorang untuk bisa wusul kepada Allah, sampai kepada Allah seperti duduknya orang tersebut ma'al arif billah, bersama orang yang arif billah, orang yang makrifat kepada Allah, mursyid. Mana disebutkan al-julus ma'al arif billah afdalu minal uzlah. Duduknya engkau bersama mursyid
Orang yang makrifat kepada Allah itu afdalu, lebih utama daripada uzlah. Bapak menyendiri di mana? Di mana? Di masjid. Bermalam-malam Bapak zikir terus-terusan. Tidak lebih baik daripada Bapak duduk dengan guru. Al-julus ma'al arifillah afdalu minal uzlah. Alhamdulillah. Maka ada sohbah. Wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Demi Allah tidak akan sampai orang yang sampai kecuali sohbah, bergabung ikut dengan orang yang telah sampai. Dalam Al-Quran, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah perjalanan orang yang telah sampai kepadaku. Kata Allah, ikut saja kita. Di Alfiah juga ada ya. Lirapi wajar bukan itu yang farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi adahu yasur wajzin bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna huja akhu bani namir warfa bi wawin wansiban nabil alif fajrul biyain ma minal asma asif min zakadu in suhbatan aban wal famu haitsul mimu minhu bana. Bapak saya sering menyampaikan alfiah karena filosofinya dalam juga. Bukan hanya belajar huruf tapi belajar hirup. Hirup itu hidup. Filosofi kehidupan dalam alfiah. Masuk sohbah ada. Ini terbuka wawasan, ilmu, termasuk pengalaman spiritual, maka sohbah. Ya, luar biasa. Satu, liropi, agungkan guru, ta'dim sama guru. Dua, liropi wan nasbi. Maksudnya apa? Tegak berjuang khidmat Pak kepada guru Pak. Mas, jadi tiap hari keliling-keliling ya. Akibatnya itu khidmat, ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Saya kemarin menyampaikan kan beberapa bulan yang lalu pada waktu khidmat ilmiah di Sirnalasa, barang-barang. Wa ammal muridu. Wa ammal muridu fa iqamatuhu fi khidmati syaikhihi sa'atan afdalu lahu min khamsina hajjatan alal jahli bi adabil haji wa syurutihi. Hafal. Wah, luar biasa. Sekali jadi hafal. Saya mah 2 hari 2 malam ngapalinnya baru hafal. Ibu-ibu hafal. Wa ammal muridu fa iqamatu fi khidmati syaikhihi sa'atan afdalu lahu min 50 hajjatan 'alal jahli bi adabil haji wa syurutihi. Barang semua. Wa amal muridu, dan adapun murid fa iqamatuhu, maka tegak berdirinya murid fi khidmati syaikhihi, dalam melaksanakan khidmat kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada mursyidnya, sa'atan, waktu demi waktu, detik demi detik yang dilalui, niatnya khidmat saja kepada syekh, kepada mursyid, kepada guru. Ternyata itu Bapak Ibu afdal, lebih baik lahu bagi murid tersebut min khamsina, daripada 50. Nopone apanya, tamyiz kata santri, hajatan, hajinya. Ibu bapak kita tegak berdiri berkhidmat kepada syekh, kepada mursyid, waktu demi waktu yang kita lalui itu lebih baik daripada ibadah haji 50 kali. Alhamdulillah. Ini ibu bapak jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ada yang belum melaksanakan ibadah haji syariat? Ada yang belum pernah ke Mekah? Belum pernah melaksanakan ibadah haji syariat? Kenapa nggak buru-buru? Gak punya duit? Pengen dikasih doa biar cepat berangkat ibadah haji syariat? Pengen doa cepat berangkat ibadah haji syariat? Ayo kompak semua. Allahumma jual tanahnya. Punya tanah dijual cepat itu. Punya enggak tanahnya? Kasihan ya. Sudahlah, kita khidmat saja sama guru, itu lebih baik daripada ibadah haji 50 kali. Alhamdulillah. Wa ammal muridu fa iqamatuhu fi khidmati syaikhihi sa'atan afdalu lahu min 50 hajjatan 'alal jahli bi adabil haji wa syuruti. Kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Imam Asy-Sya'rani. Kemudian al-khidmat ainul manfaat. Habib Adi, khidmat itu akan menuai jutaan manfaat.
Kata pengarsa Abah Anom, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmatnya, bagus pengabdiannya, maka wajib memperoleh karomah kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rafi wa nasbi wa jarrin. Jar itu di bawah. Tawadu. Halo. Tawadu, kita harus jadi pribadi yang tawadu, rendah hati. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Pak, orang yang tawadu Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang takabur Allah rendahkan derajatnya. Ada dua pilihan, ingin angkat derajat oleh Allah, ingin direndahkan oleh Allah. Kalau ingin diangkat derajat, tawadu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadu, rendah hati, maka Allah angkat derajatnya. Orang yang sombong, maka Allah rendahkan derajatnya. Termasuk alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ya Al Habib Raden Kiai Haji Yusuf Abdul Somad. Beliau langsung duriat dan nuriat pangarsa Abah Aus pernah menyampaikan beliau kepada Abah Anom sowan ya, karena yang pertama putrinya putra Abah Aus itu perempuan Teh Dewi, yang kedua perempuan juga Teh Ice, yang ketiga Teh Dede Teh Siri. Dalam hati itu ini anak itu perempuan lagi, sudah nggak punya anak lagi, niatnya begitu. Datang ke Abah ke Abah Anom, kata Abah kan nggak lapor, tapi ternyata tahu itu pengarsa Abah Anom kan belum punya anak laki-laki, subhanallah. Maka Abah Anom datang ke pangarsa Umi setelah melakukan riyadhah, yaitu amaliyah malam full, kemudian zikir tawajuh, didatangi oleh Abah Anom. Kalau datang guru musyid itu yang kata kita dalam mimpi itu yakin benar, bukan syaitan, karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW plus Rasul ya, termasuk musyid. Abah Anom datang ke pengarsa Umi, nitip anak laki-laki, kasih nama Abdul Somad, kasih nama Yusuf Abdul Somad. Ini ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, keberkahan untuk kita semua. Lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Pak. Wa min tauqiril ustad tauqiru auladihi. Wa min tauqiril syekh tauqiru auladihi. Termasuk menghormati, memuliakan guru, hormati, muliakan auladnya. Tadi di tengah-tengah kita beliau putra Nuriyat dan Nuriyat Abah Awas, murid Abah Anom, murid Abah Awas dan putra Abah Awas. Fadil Syekh pengarsa AACC. Semoga beliau dipanjangkan usia dunia, disempurnakan kesehatannya, diberikan keberkahan, semuanya segalanya selamanya. Kalau Masya Allah Ustaz dan Rasul Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dari mantu cukup segitu. Nanti yang lebih mendalam dari putranya. Buah pepaya, buah kedondong, buat Acecep. Tepuk tangannya dong. Tangannya di atas semua. Siap, 1, 2, 3. Nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.